Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka membebani hambanya. Allah tidak mau hambanya tersengsara. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib manusia yang baik, tapi kalau mereka belum merubah diri sendiri menjadi lebih baik. Berarti yang menentukan nasib kita adalah perilaku kita. Yang menentukan nasib kita bahagia atau selamat adalah bagaimana akhlak kita, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf ibu-ibu, ketika kita ingin tahu akhlak seorang, bukan ketika lagi senang, bukan ketika lagi santai, bukan ketika lagi biasa-biasa, tidak ada tekanan dan tidak ada terpancing amarahannya, tapi teruji akhlak seorang ketika tertekan dengan ujian. Jamaah sekalian, Allah tidak mungkin memberikan ujian tanpa alasan. Allah memberikan ujian. Diwat ujian ini, Allah gugurkan dosa kita kalau kita sabar. Kalau kita ikhlas menerima ujian ini, Allah angkat derajat kita. Allah Maha Suci. Kenapa Allah uji kita? Karena Allah Maha Suci. Dan Allah ingin hambanya juga ikut menjadi hamba yang suci. Bagaimana hamba jadi suci, sedangkan hamba itu berlaku dosa maksiat setiap hari? Bagaimana hamba bisa jadi suci, sedangkan dia tidak terlepas dari perbuatan salah? Makanya Allah kirimkan ujian supaya dibersihkan dari dosa dan maksiat dan menjadi hamba yang suci. Saya akan bawakan satu kisah menunjukkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayang sama kita. Bahkan tidak ada yang datang buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang bapak sudah tua. Dia usianya 80 tahun. Ketika saya bertemu, dia selalu bercita-cita ingin haji. Sampai saya kaget, Pak, sudah 80 tahun belum haji? Belum. Saya doakan dan saya kasih amalan-amalan. Semoga insya Allah melalui wasilah amalan Allah anugerahkan kesempatan bisa berhaji. Kemudian beberapa bulan kemudian berlalu, saya mendapatkan telefon dari anaknya. Dan anaknya kabarkan ayahnya terjadi kecelakaan ketika dia seberang jalan habis pulang dari masjid. Saya sempatkan waktu kunjungi ke rumah sakit. Ketika saya bertemu dengan beliau, alhamdulillah kondisinya sehat dan lukanya tidak terlalu parah. Langsung beliau nangis bertemu dengan saya. Dan dia berkata, saya alhamdulillah bahagia, ada satu kejadian yang ajaib. Apa? Cerita dong. Beliau menyampaikan, saya ketika keluar dari masjid habis Isya dan seberang jalan, saya merasa fokus kepada fikiran, memfikirkan kapan saya berkesempatan bisa haji. Tiba-tiba ada satu mobil lewat jalan, kemudian tabrak dia, tidak diperhatikan. Langsung yang membawa mobil, dia bawa bapak itu langsung diantar ke rumah sakit. Dan sepanjang perjalanan yang membawa mobil selalu minta maaf. Minta maaf Pak Haji, saya betul-betul tidak perhatikan Pak Haji. Apalagi habis Isya kan gelap, minta maaf Pak Haji. Sampai antar dia ke rumah sakit. Memanggil doktornya, tolong layani Pak Haji. Terus sampai Pak Haji itu nangis. Bapak yang bawa mobil ini, dia tanya, mohon maaf, kenapa kamu nangis Pak? Apakah sakit lagi? Dia bilang enggak, cuma Bapak dari tadi bahaji, bahaji, bahaji. Sedangkan saya aja belum haji. Tertutup hatinya Bapak yang membawa mobil. Ternyata dia orang kaya dan punya hubungan baik sama duta besar Arab Saudi. Dan dia langsung telefon kepada duta besar dan Allah SWT anugerahkan Bapak serta keluarganya semua mendapatkan hadiah tamu kerajaan haji ke Baitullah. Ternyata doa beliau dan salawat beliau, zikir beliau, amalan yang selama ini beliau lakukan, ternyata Allah sudah kabulkan. Bahkan Allah wujudkan hajinya melalui orang-orang yang menabraknya. Walaupun tabrak mobil, tapi alhamdulillah masih dapat bisa berhaji. Itu kadang-kadang cara Allah proses menabulkan sebuah hajat. Bisa melalui hajat itu terkabul, tapi harus duluan melalui proses ujian. Kita tidak akan tahu sampai titik ini dan sampai hari ini ulama ahlus sunnah wal jamaah masih berusaha membongkarkan isi rahasia takdir. Mereka masih minim ilmu
dan bahkan mereka belum tahu betapa banyak luas rahasia takdir yang kita tidak tahu di balik hikmah. Bisa jadi di saat kejadian kita tidak tahu, tapi di waktu-waktu yang lain yang ke depan pasti akan muncul banyak hikmah dari kejadian musibah. Tidak ada musibah yang datang sia-sia. Selain kita dapat pahala, selain kita dapat karunia dan dapat kemuliaan di sisi Allah, digugurkan dosa. Ketika kita menghadapi ujian, pasti ubra-abrik dalam kehidupan kita. Ujian sana, ujian sini, naik turun, emosi, dan kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Tapi hasil kesabaran kita akan Allah sucikan kita, bahkan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ibu-ibu menghadapi tantangan, betapa luar biasa kesabaran ibu-ibu menghadapi tantangan dan mendoakan para suaminya. Dan salah satu amalan yang insya Allah menjadi wasilah melindungi suami-suami ibu-ibu adalah jalankan sedekah subuh. Sedekah subuh kita sediakan kotak amal, dan setiap ibu masukin sedekah subuh. Kalau boleh diajak suaminya juga sekalian ikut rutin menjalankan sedekah subuh, biar masing-masing punya satu kotak amal. Dan isi sedekahnya, dan kita berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini, lindunilah suamiku dari segala bahaya dan keburukan, supaya dia kembali ke rumah dalam keadaan sehat dan bisa menjalani tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu yang saya cintai, yang saya muliakan, ada seorang berdoa, tapi subhanallah doanya agak sedikit aneh. Tapi itu aja doanya, tidak ada yang lain. Ya Allah, aku mohon jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Waktu dia tahajud, itu aja doanya. Habis salat, itu aja doanya. Tidak ada yang lain. Dia tidak minta sukses, tidak minta ampunan, tidak minta rahmat, tidak minta apa-apa. Itu aja doanya. Ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Allah berikan rezeki, bisa ke tanah suci. Sepanjang tawaf, itu juga doanya. Ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Safa Marwah, itu pula doanya. Sampai orang yang mendampingi dia, Bapak, semenjak saya kenal Bapak, itu aja doanya. Sampai minta yang kaya lagi. Pak, itu doa antara saya sama Allah, kenapa kamu ikut campur? Sambil dia berkata, saya wajar minta yang kaya. Mohon maaf, saya orang susah. Masa susah sebelum nikah, susah lagi habis nikah. Makanya saya minta yang kaya sekalian. Ya itu namanya doa. Kita bebas berdoa kepada Allah SWT. Selama doa kita halal dan mubah, baik, tidak apa-apa cara doa kita. Ternyata pas malam hari dia pulang ke tanah air habis haji, dia malam-malam masuk di gang-gang di kampung. Sedang membayangkan dan menghayalkan kapan bisa ketemu jodohku. Tiba-tiba muncul anjing. Dia lari, dikejar anjing, lari, dikejar anjing. Sampai anjing berhasil menggigit kakinya. Datang ambulan, mobil ambulan dari rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Di dalam mobil ambulan, dia tidak merasa hikmah di balik ujian ini. Dan dia berkata, ya Allah, selama ini saya mohon jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Masa dikirimkan anjing? Dia belum tahu ada apa di balik ujian dan hikmah. Sampai ke rumah sakit, subhanallah, dapat dirawat sama seorang ibu, dokter yang salihah, cantik dan kaya. Jadi jodohnya. Ternyata jamaah sekalian, jodohnya sudah Allah kabulkan. Doanya sudah Allah terima. Hajatnya sudah Allah wujudkan. Tapi jodohnya yang dia harapkan berada di rumah sakit. Dia seorang dokter. Dan dia memang kalau ada di rumah sakit, berarti harus hamba itu sakit dulu supaya dapat jodohnya. Makanya dia Masya Allah selama ini masih sehat. Menjaga makanannya yang halal, menjaga makanan yang baik, tidak berlebih-lebihan. Makanya tidak pernah sakit. Allah kirimkan anjing, gigit dia supaya dia sakit dan bertemu dengan jodohnya di rumah sakit. Allah memiliki berbagai macam cara dan tidak bakal kita faham dan tidak bakal kita bisa tahu apa hikmah di balik ujian ini. Makanya kita harus belajar, apapun ujian yang kita hadapi, belajar kita ucapkan Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Alhamdulillah bukan hanya ucapan di saat senang. Mendapatkan berita duka, Alhamdulillah. Mendapatkan berita gembira, Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat, Alhamdulillah. Dalam keadaan sakit, Alhamdulillah. Mendapatkan berita yang melukai hati kita, Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang diberikan oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan berita gembira bagi orang yang mampu ucapkan Alhamdulillah ketika ditimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan di dalam surga rumah, dan rumah itu diberikan nama Alhamdu. Rumah Alhamdu, karena kita mampu ucapkan Alhamdulillah ketika menghadapi musibah. Saya belajar ketika istri saya telefon memberitahu anak demam, anak panas, sambil nangis-nangis, saya ucapkan Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah sebentar lagi kita urus rumah sakit. Apapun musibah yang saya hadapi, apapun yang saya dapatkan, selalu saya hadapinya dengan lapang dada, ikhlas, ridha, dan tidak pernah protes, dan tidak pernah berat hati. Ketika saya ucapkan Alhamdulillah terhadap musibah yang saya hadapi, langsung Allah berikan ketenangan, dan saya mampu meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya harap ibu-ibu bisa membawa akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupannya, agar kita mudah menghadapi tantangan dan ujian dan musibah. Mudah-mudahan insya-Allah dalam kesabaran kita, ikhlas kita, lapangkan dada kita, dan juga ridha terhadap takdir, ujian insya-Allah akan jadi cerita lalu. Saya yakin semua takdir tidak akan selama-lamanya terbawa. Pasti akan datang satu saat akan menjadi cerita kepada anak dan cucu kita. Dulu pernah terjadi pandemi, dulu pernah terjadi begini begitu. Semua bakal jadi cerita lalu. Percayalah jamaah sekalian, orang mukmin yang selalu percaya kepada Allah, percaya kepada takdir Allah, dan dia selalu ikhlas, dan dia selalu sabar, pasti akan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia tenang dalam kehidupannya. Bahkan dia mendapatkan balasan surga, karena balasan bagi orang sabar surga Allah Subhanahu wa taala. Sabar tidak ada batas, kecuali kalau ada orang ingin membatasi pahalanya. Kalau ibu-ibu ingin tidak dibatasi pahala sabar kita, jangan batasi sabar kita, agar kita mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan ibu-ibu, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini membuka wawasan, menjadi ilmu bermanfaat, mengantarkan ibu-ibu menjadi istiqamah, menjadi wanita berjuang seperti Siti Hajar, menjadi wanita yang menyebarkan rahmatan lil alamin seperti Siti Khadijah, menjadi wanita yang dermawan seperti Siti Khadijah, jadi wanita yang berilmu seperti Siti Aisyah. Dan insya-Allah perjuangan ibu-ibu tidak akan disia-siakan. Bahkan Allah memberikan karunia dan kemuliaan, akan bertemu lagi, jangankan sama istri-istri Rasul, tapi insya-Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Allahumma ya Allah ya dzal jalal wal ikram, اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, kuatkan lahir batin. Ya Allah, kuatkan kami lahir dan batin. Kuatkan hati kami, agar kami mampu memenuhi kepercayaan kami kepadamu, mengambil hikmah dan pelajaran daripada segala ujian yang kami hadapi. Ya Allah, jadikan kami hamba yang ikhlas, yang senantiasa mampu menerima takdir, mampu ridha, mampu istiqamah menjalankan kebaikan sampai akhir hayat. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, berilah kemuliaan dan kemudahan. Ya Allah, berikan kebahagiaan dan keselamatan. Yang sakit di antara kami, ya Allah, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya. Yang menghadapi tantangan kesulitan, ya Allah, mohon diangkat segala kesusahannya dan mudahkan segala urusannya, kabulkan segala hajatnya.